ternyata yang ngedengar suara itu nggak cuma si Anis saja. 5 dokter koas yang lain itu denger juga. Mereka bertatap-tatap langsung kan, kalian ada dengar nggak suara barusan, kata mereka. Alhamdulillah, kayak suami aku udah balik ini, kata gitu kan. Dah Suti beranjaklah dari kasur dan membuka pintu belakang. Tapi belum sempat Suti buka pintu belakang, Suti udah dengar duluan ada suara seseorang yang sedang bersenandung. Malam ini aku nggak akan bawain satu cerita, tapi aku bawain 2 cerita sekaligus ya kan. Nah, cerita pertama adalah pengalaman Wawa pada saat praktek lapangan di sebuah rumah sakit, dan dia ini mengalami kejadian mistis pada saat menyaksikan proses otopsi mayat. Itu yang pertama. Cerita yang kedua tentang pengalaman nenek buyutnya Wawa. Ini kisah KW veteran nih yang mengalami kejadian mistis akibat ulah mertuanya sendiri. Saking parahnya ulah itu nenek buyutnya si Wawa ini sampai harus kehilangan seseorang yang sangat dia cintai. Nah, penasaran dengan gimana 2 kisah ini Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Anis. Halo Mbak Anis. Nah, jadi cerita horor yang dialami sama Anis ini terjadi pada tahun 2023 lalu pada saat dia menjalani praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, jadi Anis ini adalah mahasiswa jurusan analisis laboratorium di suatu kampus yang ada di kotanya. Nah, ketika memasuki semester 4 Anis ini mengikuti PKL di sebuah rumah sakit yang kita sebut aja lah nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit A ya. Nah, selama magang di Rumah Sakit A itu Anis ini akan di rolling ke beberapa bagian-bagian lab yang ada di sana. Ada bagian lab forensik, lab IGD, lab patologi anatomi, dan juga lab klinis. Nah, pada bulan pertama Anis ini mendapatkan jatah PKL di lab forensik yang bertugas untuk mengecek atau mengidentifikasi mayat atau jasad gitu kan. Nah, meski terdengar menyeramkan lah gitu di sini tugas di lab forensik ini ternyata cukup mudah bagi Anis. Selama magang di situ Anis ini hanya diminta untuk mengamati aja, suruh ditengok aja. Karena seniornya yang namanya Pak Bambang macam kurang suka lah gitu apabila ada orang lain yang ikut campur dalam pekerjaannya. Nah, setiap kali ada mayat yang harus divisum atau harus diotopsi Pak Bambang ini selalu bilang sama Anis, Mbak Anis, kamu nggak usah ikut ngevisum ya, cukup kamu lihat aja prosesnya kayak gimana. Kata, oh iya baik Pak, siap, kata gitu. Pokoknya di situ tugas Anis ini betul-betul hanya mengamati dan mencatat apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Bambang, udah kayak gitu, nggak boleh sentuh sama sekali lah kayak gitu. Nah, selain tugasnya ini bisa dibilang mudah untuk si Anis, selama PKL di Rumah Sakit A ini Anis juga nggak pernah ngalamin kejadian aneh aman-aman aja semuanya. Tapi memasuki hari kelima, disitulah Anis mulai merasa ada keanehan di situ. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam katanya, Anis ini masih di rumah sakit untuk mengerjakan laporan yang harus dikirim ke dosennya. Tapi karena laporan itu belum selesai Anis ini pun memutuskan untuk menginap di Rumah Sakit A. Memang biasa juga kayak